Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini, saya akan mempresentasikan bisnis plan atau ide bisnis saya, yaitu Potato Cheese. Terlebih dahulu, perkenalkan saya Safwatul Kasih Amanda dengan NIM 23016043 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Padang. Baik, saya akan memulai presentasi ide bisnis Potato Cheese. Latar belakang dan motivasi melakukan usaha. Kentang dikenali orang sebagai makanan produk di luar negeri. Ini karena kentang mengandung karbohidrat. Di Indonesia sendiri, kentang masih dianggap sebagai sayuran yang mewah. Namun demikian, kentang adalah makanan yang enak serta sangat bernutrisi. Juga dikenali mengandung sejumlah vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, hingga asam folat. Penulis memilih kentang sebagai usaha ini agar kentang tidak hanya dikonsumsi sebagai makanan pokok saja, tetapi juga sebagai cemilan pengganjal perut di waktu kosong. Pemilihan bahan utama kentang ini tidak hanya sebatas kentang, campuran keju yang diolah akan menambah cita rasa pada lidah. Dipilihnya usaha ini, penulis beranggapan bisa menarik perhatian masyarakat terutama para kalangan remaja yang kini tengah banyak menanti makanan yang kekinian juga penuh inovasi. Cemilan kentang ini bisa dikonsumsi di waktu yang santai, apalagi cocok khususnya bagi mahasiswa yang memiliki waktu istirahat singkat di jam perkuliahannya. Selanjutnya, justifikasi pemilihan objek usaha. Potato cheese atau lebih dikenal dengan kentang keju merupakan salah satu makanan ringan yang berbahan dasar kentang serta penambahan keju sebagai inovasi terbarunya. Makanan ini bisa menaikkan minat anak muda untuk mengonsumsi pada waktu luang. Potato cheese dapat diharapkan sebagai makanan unik dengan harga yang terjangkau terjual pada mahasiswa Universitas Negeri Padang dan masyarakat sekitarnya. Alternatif penjualan potato cheese ini dapat berupa via chat, yang mana konsumen bisa memesan cemilan ini sehari sebelum penjualan potato cheese. Hal tersebut diberlakukan agar konsumen khususnya mahasiswa yang memiliki waktu singkat pada jam kuliahnya lebih praktis untuk menerima pesanan esok harinya dan tidak menunggu lama pada antrian. Berikutnya adalah tujuan usaha. Tujuan yang pertama yaitu melakukan inovasi baru pada kentang yang dipadukan dengan keju, menambah cita rasa pada lidah yang menikmati. Yang kedua, memberikan pilihan cemilan unik pada khalayak ramai, terutama pada mahasiswa serta anak-anak yang suka sekali dengan makanan ringan. Yang ketiga, membantu mahasiswa untuk mengajal perut di waktu kosong ataupun pada waktu yang singkat. Yang keempat, menarik perhatian para remaja serta anak-anak dengan makanan yang unik dan hits di kalangan mereka. Dan yang kelima, melakukan promosi pada berbagai platform untuk menarik perhatian khalayak ramai agar cemilan ini dapat dilihat oleh siapa saja dan pada daerah mana saja. Selanjutnya, ide atau gagasan usaha. Pada nyatanya, masa perkuliahan memiliki waktu jangka panjang yang mana antar mata kuliah itu memiliki waktu yang singkat. Bagi mahasiswa, tidaklah gampang untuk membagi waktu kosong mengisi perut dengan terdesaknya jam kuliah berikutnya. Hadirnya potato cheese memudahkan mahasiswa untuk mengganjal perut di waktu singkat antar mata kuliah. Tempatnya yang praktis memudahkan mahasiswa untuk membawa kemana saja cemilan ringan tersebut. Adanya makanan unik berbahan dasar kentang ini dapat menarik perhatian kalangan remaja dan membantu mahasiswa untuk mengisi waktu istirahatnya dengan simpel. Cemilan ini cocok untuk zaman sekarang yang serba kekinian dan penuh kreativitas serta inovasi. Selanjutnya yaitu keunggulan produk. Keunggulan yang dimiliki potato cheese ini adalah berbahan dasar kentang yang mana memiliki kandungan sejumlah vitamin A, vitamin B kompleks, vitamin C, hingga asam folat. Selain itu, harga satu kotak dengan isian 6 bal potato cheese adalah Rp10.000 saja, yang mana bisa dijangkau oleh saku kalangan remaja serta mahasiswa. Keunggulan lainnya yaitu konsumen bisa memesan lebih awal sebelum produk terjual, misalnya 1 hari sebelum diambilnya pesanan. Maka dari itu,
Konsumen yang ingin terburu-buru dengan waktu yang singkat bisa langsung saja mengambil pesanan tanpa menunggu antrian. Gambaran umum pasar. Sasaran utama pasar yang dilakukan oleh pengelola Potato Cheese adalah mahasiswa Universitas Negeri Padang. Selain itu, kalangan anak-anak, remaja, dan masyarakat di sekitar kampus Universitas Negeri Padang juga menjadi target pasar kami. Selanjutnya, metode pelaksanaan. Metode pelaksanaan yang pertama yaitu pengamatan lingkungan. Sebagai awal dari pendirian suatu usaha, hal yang pertama dilakukan adalah melakukan pengamatan langsung terhadap lingkungan sekitar kita. Tujuan dilakukannya pengamatan lingkungan sekitar adalah untuk mencari peluang usaha yang sekiranya nanti bisa berkembang dengan baik ke depannya. Metode pelaksanaan yang kedua yaitu membuat planning usaha. Di dalam planning usaha ini dijelaskan tentang latar belakang usaha, jenis usaha, lokasi usaha, strategi pemasaran, jadwal kegiatan, sumber dana, estimasi biaya yang diperlukan, dan keuntungan yang akan didapatkan. Selain itu, juga dicantumkan analisa kelayakan usaha yang akan dijalankan. Metode pelaksanaan yang ketiga yaitu strategi pemasaran. Strateginya yaitu yang pertama membuat potato cheese dengan menggunakan bahan yang berkualitas, menjual produk dengan harga yang terjangkau, dan menyebarkan produk dengan kecanggihan teknologi zaman sekarang menggunakan platform apa saja yang bisa dilihat oleh banyak orang seperti WhatsApp, Instagram, TikTok, Facebook, dan lain-lain. Metode pelaksanaan yang keempat yaitu persiapan usaha. Persiapan yang dimaksud di sini adalah mempersiapkan segala peralatan yang dibutuhkan untuk memulai usaha potato cheese. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana merancang media promosi yang akan digunakan. Dan metode pelaksanaan yang terakhir yaitu memulai usaha. Setelah semua persiapan di atas dilakukan dengan baik, barulah usaha potato cheese ini bisa dimulai. Lanjut, kegunaan utama produk. Utamanya produk ini dapat mengajak perut di waktu luang dan sempit. Produk ini gurih ketika dimakan dan menaikkan cita rasa pada lidah. Cemilan ini juga bisa dihidangkan di saat membuat tugas atau berkumpul bersama teman. Proses produksi. Di sini terdapat bahan baku dan langkah pembuatan. Bahan baku yaitu 1 kg kentang, 30 gram tepung maizena, 5 gram tepung terigu, setengah sendok teh garam, penyedap, ini bisa jadi opsional, keju, telur, saus sambal, bubble crispy, dan minyak goreng. Langkah pembuatannya yang pertama potong kentang menjadi bagian kecil lalu masukkan ke dalam kukusan. Kukus kentang selama 20 menit atau sampai matang. Setelah itu haluskan kentang dengan chopper. Lanjut, masukkan gilingan kentang ke dalam wadah dan masukkan semua bahan, seperti tepung maizena, tepung terigu, susu bubuk, garam, dan penyedap. Lalu aduk adonan hingga kalis. Jika adonan dan bahan sudah tercampur rata, maka bentuk adonan seperti bulatan dengan ukuran sama. Lalu letakkan di atas nampan. Setelah itu, potong keju dengan ukuran kecil berbentuk kotak. Masukkan potongan keju ke dalam bulatan adonan kentang. Setelah semuanya selesai, baluri dengan telur dan masukkan ke dalam bubble crispy atau bisa menggunakan tepung panir. Terakhir, goreng adonan hingga coklat keemasan lalu tiriskan. Modal operasional kerja. Untuk awal usaha, pengelola potato cheese hanya menggunakan modal untuk bahannya saja dan beberapa alat yang dibutuhkan seadanya. Baik, sekian presentasi dari bisnis plan atau ide bisnis saya yaitu potato cheese. Mohon maaf atas kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.